Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan admin. Pastinya kalian saat ini sedang berada di channel Sarjana Wibu. Bagaimana kabar kawan-kawan pada hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja. Pada video kali ini, admin akan melanjutkan cerita manhwa yang berjudul Player Who Returned 10,000 Years Later. Dan ini adalah video part yang ke-24. Bagi kalian yang belum mengetahui atau ketertinggalan alur cerita dari manhwa ini, silahkan kalian tonton pada video admin sebelumnya. Untuk link video juga sudah ada di deskripsi. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mari kita masuki alur ceritanya. Cerita kemudian berlanjut pada chapter kali ini. Pada awal mulanya, kita diperlihatkan Mujin, sang ketua dari Heavenly Sword, yang meminta maaf kepada Kang Woo atas ketidaksopanan bawahannya. Kang Woo memandang Mujin dengan pandangan yang aneh, seolah-olah dia tidak percaya kalau orang itu akan menepati janjinya. Mujin sekali lagi menegaskan kalau ia berjanji bahwa ketidaksopanan itu tidak akan pernah terjadi lagi. Kang Woo kemudian berpikir, untuk sementara ia akan menjalin hubungan baik dengan Guild Heavenly Sword karena akan sangat menguntungkan baginya. Kang Woo bertanya apa tujuan mereka datang ke sini. Tentu saja Mujin datang ke tempat itu untuk bertemu dengan Sword Dragon. Kang Woo bertanya lagi, kenapa Mujin sangat ingin bertemu dengan Kim Si-Hon. Ada sesuatu yang ingin aku pastikan. Aku ingin mengetahui sejauh mana Sword Dragon mampu menguasai martial art dari martial god, ucap Mujin. Echidna kemudian bertanya, apakah itu martial god? Kang Woo terkejut kenapa Echidna bisa mengerti bahasa Cina. Ternyata dia menggunakan magic agar mereka bisa mengerti bahasa dari negara lain. Kang Woo kemudian meminta agar Echidna untuk menyebarkan magic itu kepada yang lainnya, agar mereka semua memahami isi dari percakapan Kang Woo dan juga Heavenly Sword. Dalam sekejap Echidna kemudian menyebarkan magicnya kepada rekan-rekan yang lain. Setelah menerima magic itu, Si-Hon dan Mujin akhirnya bisa langsung berbicara tanpa harus melewati perantara. Itulah kekuatan magic dari Echidna. Dengan magic ini, mereka semua bisa berkomunikasi dengan baik tanpa mengetahui bahasa. Tentu saja penerjemah tidak dibutuhkan oleh mereka lagi. Karena mereka sudah saling mengerti, Mujin kemudian akan langsung ke intinya. Mujin bertanya, dari manakah Si-Hon mempelajari martial art dari martial god? Si-Hon terkejut dan balik bertanya, bagaimana bisa Mujin mengetahui seni bela diri yang ia kuasai? Kang Woo juga penasaran kenapa Mujin bisa mengetahui seni bela diri yang dipakai oleh Kim Si-Hon. Secara mengejutkan, Chun Mujin adalah keturunan dari keluarga Emperor Martial God. Pantas saja Mujin mengetahui betul kalau seni bela diri yang digunakan oleh Kim Si-Hon adalah teknik Martial God. Kang Woo berpikir dan bertanya di dalam hatinya, kalau Mujin adalah keturunan martial god, itu berarti apakah dia pernah ada di bumi di masa lalu? Tanya Kang Woo di dalam hatinya. Mujin mengaku kalau mereka telah menguasai martial art bahkan sebelum mendapatkan kekuatan sebagai player atau awakening. Karena Mujin adalah keturunan dari martial god. Kang Woo mencontohkan mereka dengan kultus demon yang sudah ada sebelum terjadi awakening. Tapi yang lebih penting saat ini, apa yang ingin kau lakukan pada Si-Hon setelah mengetahui dari mana dia mempelajari teknik tersebut? Apakah kau akan membunuhnya untuk alasan menjaga rahasia atau semacamnya? Tanya Kang Woo. Mendengar pertanyaan seperti itu, Mujin kemudian tertawa terbahak-bahak. Sepertinya kau terlalu banyak membaca novel martial art sehingga memiliki perasaan khawatir seperti itu. Martial art rahasia dari keluarga Heavenly Sword sudah semakin melemah dari generasi ke generasi berikutnya. Namun teknik yang digunakan Sword Dragon di dalam video yang dilihat oleh Mujin itu menggambarkan teknik martial god dengan sempurna.
Jika Sehun bisa membantu keluarga Mujin untuk mengembalikan teknik keluarganya, maka ia akan bersedia membantu Sihon berlatih dan mencapai martial art kelas S. Kang Woo bertanya kepada Sihon bagaimana pendapatnya tentang tawaran dari Mujin itu. Kim Sihon mulai memikirkan tawaran tersebut. Tentu saja Sihon sangat ingin bertambah kuat agar kejadian menyeramkan yang memakan banyak korban tidak terjadi lagi di bumi ini. Jika terjadi sekalipun, aku ingin bertambah kuat dan menyelamatkan banyak orang, ucap Sihon. Mendengar perkataan dari Kim Sihon, Kang Woo pun tersenyum. Kang Woo kemudian mempersilahkan Kim Sihon untuk maju dan berbicara langsung dengan Mujin. Singkat cerita, kesepakatan pun telah tercapai. Mujin dan anaknya kemudian beranjak pergi dari sana. Untunglah kesepakatannya berjalan dengan lancar, ucap Mujin. Kita kemudian diperlihatkan scene saat pembicaraan berlangsung. Kesepakatan ini adalah untuk mengembalikan teknik keluarga sampai belajar martial art. Dan tempatnya adalah di negara Korea. Karena ada beberapa persyaratan yang diajukan oleh Sihon, seperti tinggal di Korea, maka Mujin dan Sehyun untuk sementara waktu ini akan bertahan tinggal di Korea. Sehyun pun tidak keberatan dan dia memang ingin mengunjungi negara ini. Sehyun juga mengaku kalau ia tertarik dengan seorang pria di sini. Menurut sang ayah, Sehyun tidak pernah tertarik dengan pria, kecuali pria itu lebih kuat darinya. Sang ayah mengira kalau anaknya akan tertarik dengan Sihon, sang Sword Dragon. Sesuai rencana sang ayah, dia juga ingin menikahkan anaknya dengan Sword Dragon. Dan ini adalah rencana yang sempurna untuknya. Sword Dragon adalah seorang pemuda yang lumayan mengagumkan. Meski memiliki Blessing of Martial God, Sihon bisa melakukan Cloud Dragon Sword, teknik yang belum pernah ia gunakan, dan secara mandiri membuka rahasia dari teknik terkuat Martial God. Dia adalah bakat yang diturunkan oleh langit. Tidak salah lagi, dia adalah orang yang tepat untuk menjadi menantuku, ucap Mujin. Namun ternyata secara mengejutkan Sehyun lebih tertarik dengan Kang Woo. Seketika itu juga Mujin langsung terkejut dan tidak menyangka. Sehyun menilai Kang Woo dari keberaniannya. Bahkan Kang Woo seberani itu di hadapan Sword Emperor. Sudah lama sekali sejak aku melihat pria sekuat Kang Woo, ucap Sehyun kepada ayahnya. Bukan Sword Dragon yang diinginkan oleh sang anak. Dia memikirkan kalau masalah ini akan membuat semakin rumit. Pria bernama Kang Woo itu memang kuat sekarang. Tapi Sword Dragon akan melampauinya dalam waktu 10 tahun yang akan datang. Saat itu, Sehyun akan menyukainya, tapi dia tentu sudah ketuaan. Mujin menilai kalau Sihon lebih cocok untuk putrinya. Dan dia ingin melihat putrinya menikah sebelum ajal kematian menjemputnya. Tentu saja Sehyun sudah bulat dan dia menyukai Kang Woo. Karena itu yang diinginkan sang anak, Mujin pun berniat akan menguji sejauh mana kekuatan dari Kang Woo. Singkat cerita, keesokan harinya di markas Guild Red Rose, Kang Woo dan Sihon dikejutkan dengan kedatangan ketua Guild Heavenly Sword. Mujin mengajak Kang Woo untuk latihan bertarung 1 lawan 1. Dia ingin menguji kekuatan dari Kang Woo. Apakah layak untuk disukai oleh Sehyun ataukah tidak? Kang Woo bertanya kenapa tiba-tiba begini Mujin mengajaknya untuk bertarung. Mujin menjelaskan kalau ia ingin melihat skill dari Kang Woo. Tentu saja ini tidak gratis. Mujin memastikan akan membantu Kang Woo atas nama keluarganya di masa depan jika Kang Woo membutuhkan bantuan. Ini adalah kesempatan bagus bagi Kang Woo untuk menguji kekuatan demonic energinya yang baru. Dan jika lawannya adalah seorang World Ranker, maka Kang Woo bisa bertarung tanpa ada keraguan. Tawaran yang bagus. Baiklah, mari kita mulai pertarungannya, ucap Kang Woo dengan ekspresi mengerikan. Pertarungan pun telah dimulai. Tentu saja saling adu serangan hebat terjadi di antara mereka. Mujin merasa kalau Kang Woo benar-benar kuat. Mujin dalam suatu momen berhasil melempar Kang Woo menjauh darinya. Saat Kang Woo terlempar jauh di sana,
Mujin dengan pergerakan yang sangat cepat telah tiba di hadapannya dan siap untuk menyerang. Kang Wu terkejut melihat bagaimana mungkin Mujin telah berada di atasnya. Beruntung Kang Wu masih bisa menghindari serangan dari Mujin di sana. Akan tetapi serangan itu tidak sampai di situ saja. Mujin berusaha untuk menyerangnya lagi. Kang Wu nampak tersenyum karena jarak yang dekat di antara mereka. Tongkat demon kemudian muncul. Itu adalah item yang baru didapatkan oleh Kang Wu. Sungguh serangan dari Kang Wu sangatlah kuat. Beruntung bagi Mujin dia masih bisa untuk menghindar. Tadi itu hampir saja. Demonic energy memang bagus, ucap Kang Wu. Kang Wu memperlihatkan senjata barunya di hadapan Mujin. Sungguh tombak itu terlihat sangat mengerikan dengan aura merah di sekitarnya. Kang Wu dengan cepat kemudian melemparkan tombak itu ke arah Mujin. Mujin kemudian mengambil pedangnya dan bersiap untuk melakukan sesuatu. Dengan skill yang disebut dengan Spear Dragon Slash, Mujin berhasil menahan serangan tombak dari Kang Wu. Bahkan item tombak itu hancur berkeping-keping di hadapan matanya. Akan tetapi anehnya, kepingan-kepingan itu kemudian memunculkan cahaya. Dan boom! Terjadi ledakan yang sangat dahsyat di sekitar Mujin akibat ledakan dari kepingan tombak milik Kang Wu yang telah hancur. Kang Wu menunjukkan ekspresi jahatnya. Dia menjelaskan kalau demon energi yang terkonsentrasi menjadi demonic kristal adalah senjata itu sendiri. Melihat serangan hebat itu, Se-hyun dan Si-hun sampai-sampai khawatir dengan keselamatan dari Cheong Mujin. Namun apa yang terjadi? Secara mengejutkan Mujin berhasil bertahan dari serangan Kang Wu itu. Kang Wu merasakan aura membunuh yang dingin dari seorang Mujin. Itulah kekuatan sejati dari seorang World Ranker. Mulai sekarang, aku akan serius bertarung denganmu, ucap Mujin. Kang Wu juga masih bisa meningkatkan kekuatannya. Kang Wu berkata, "Kenapa kau tidak serius sejak awal? Padahal itulah yang aku harapkan." Kang Wu mengeluarkan senjata yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Pedang yang sangat besar kini ada di tangannya. Mujin memuji Kang Wu sebagai pemuda yang berani. Dia bertanya siapakah sebenarnya Kang Wu ini. "Kau pasti sudah menyelidiki terlebih dulu tentang diriku. Karena itu majulah dengan kekuatan penuh," ucap Kang Wu. Akan tetapi, di saat mereka ingin bertarung serius, tiba-tiba Kang Wu ditelepon oleh Cha Yeonjo. Yeonjo memarahi Kang Wu karena dia tidak membukakan pintu masuk untuknya. Dia juga sudah berpesan agar Kang Wu menunggu di depan pintu masuk markas ke Guild Great Rose. Ada seseorang yang kembali dari Jepang dan membawa kabar darurat untuk mereka. Sayang sekali mereka tidak bisa menyelesaikan pertarungan karena ada situasi darurat. Se-hyun semakin menjadi-jadi. Dia semakin terpesona melihat Kang Wu yang sangat kuat melawan ayahnya. Mujin merasakan sesuatu yang dingin dari Kang Wu. Sebenarnya, dia hanya ingin menakut-nakutinya saja. Tapi Mujin harus menunggu hingga mengetahui identitas asli dari Kang Wu. Mujin mengaku kalau ia merasakan aura mengerikan seperti dari lautan darah. Scenes kemudian memperlihatkan gedung markas guild pemerintah. Kapten Jang yang datang dari Jepang melaporkan bahwa ada demon yang dapat menyerap kekuatan energi dari pria. Tampaknya demon yang ingin dipanggil oleh kultus demon itu yang ada di Jepang adalah Succubus. Apakah kalian tahu demon apa yang ingin mereka panggil? Nama demon itu adalah Lilith, ucap Kapten Jang. Lilith adalah demon yang menakutkan bagi Kang Wu. Karena Lilith adalah demon wanita yang sangat mencintai Kang Wu saat di neraka. Mendengar informasi tersebut, Kang Wu pun bertekad untuk menghentikannya dengan cara apapun. Sampai-sampai Yeonjo bingung ada apa dengan Kang Wu. Kita kemudian diperlihatkan sekilas saat Kang Wu berada di neraka. Lilith adalah bawahan terdekat Kang Wu bersama dengan Balak. Jika Balak setara dengan pangeran terkuat, maka Lilith adalah pemimpin pasukan Demon King dengan kecerdasannya. Ditambah lagi, secara resmi dia adalah istri dari Kang Wu saat di neraka.
Kang Wu setiap malam selalu melarikan diri dari Lilith yang menjijikan itu. Kang Wu beralasan kalau ia ingin mencegah itu semua demi melindungi bumi. Maka dari itu, kita harus mencegah ritual demon tersebut. Kapten Zhang kemudian menyampaikan informasi rahasia yang tidak boleh bocor kemana-mana. Saat ini, di Jepang ada masalah berat. Seseorang yang bernama Kurosaki Yuri telah diculik oleh kultus demon. Wanita itu adalah cucu dari kaisar Jepang yang sangat kuat dalam memberikan support kepada para player. Mendengar informasi tersebut, Hueyun dan juga Yeonjo langsung terkejut dan bertanya apakah itu benar. Kang Wu kemudian bertanya siapakah Kurosaki Yuri itu. 5 tahun yang lalu, pada hari di mana kejadian yang disebut dengan katalis terjadi, sebuah SS Renget muncul di stasiun Sapporo. Ada banyak monster keluar dari gate tersebut. Monster kuat yang muncul dari gate kemudian membantai banyak warga Jepang. Dan negara itu hampir runtuh akibat serangan dari para monster. Saat itulah Kurosaki Yuri, sang Maiden of Heaven muncul. Sebagai cucu kaisar Jepang, dia memberikan dukungan besar kepada player Jepang, mendorong monster kembali ke Hokkaido dan menyelamatkan Jepang dari kehancuran. Saat ini Hokkaido masih menjadi zona monster, tapi peristiwa itu membuatnya menjadi pilar spiritual negara Jepang. Selain itu, kemampuannya sangat luar biasa. Kang Wu bertanya, apa kemampuan dari orang itu? Kemampuannya disebut dengan Kangsin, kemampuan untuk menyalurkan kekuatan dewa dari mitologi Jepang ke dalam tubuhnya. Rumor berkata bahwa skill Ace of Susanoo milik Ryuma Fujimoto tercipta berkat kemampuan dari wanita tersebut. Kang Wu kemudian berpikir, kultus demon menculik seseorang dengan kemampuan Kangsin. Pasti ini ada hubungannya. Kemungkinan kemampuan Yuri Kurosaki bukan hanya Kangsin, tapi juga kemampuan untuk mensummon kekuatan makhluk dari dimensi lain. Karena itulah, kultus demon ingin mensummon Lilith menggunakan kekuatan dari Yuri. Kekuatan Lilith termasuk ilusi dan dominasi. Kultus demon mengincar skill itu. Itulah yang diperkirakan oleh Kang Wu. Kang Wu kemudian bertanya, berapa banyak orang yang bisa kita kerahkan? Pemerintah Jepang ingin merahasiakan penculikan dari Yuri. Kita harus bertindak diam-diam, jadi maksimal 7 orang saja, ucap Kapten Zhang. Sekarang ada 4 dari kita dan Kapten Go Hyunmo, jadi 5. Jadi kita punya 2 slot lagi, ucap Kang Wu. Baiklah kalau begitu, sebuah pesawat sudah menunggu di bandara untuk mereka pergi ke sana. Akan tetapi, Kang Wu menyebut bandara terlalu jauh dan dia akan meminta bantuan Echidna. Singkat cerita, Echidna kemudian terbang membawa Kang Wu dan kawan-kawan. Seolah yang juga ikut bersama mereka kemudian bertanya, apa benar-benar tidak masalah aku ikut dengan kalian? Tanya Seolah. Bukankah Shihon atau Taiso lebih baik untuk masalah ini? Seolah takut akan menjadi beban bagi mereka. Kang Wu kemudian menjelaskan, untuk tugas ini, bantuanmu akan sangat berharga dan dibutuhkan. Mereka pun kemudian telah sampai di tempat tujuan. Tempat yang mereka tuju adalah stasiun Sapporo. Lihatlah bagaimana situasi sekarang ini di tempat itu. Sungguh mengerikan. Ada banyak sekali monster yang berkeliaran di sana dan menghancurkan perkotaan. Ini adalah nasib sebuah kota yang tidak bisa menangani monster. Entah apa yang akan terjadi selanjutnya. Bagaimanakah cara Kang Wu dan kawan-kawan dalam mencegah bangkitnya Lilith di dunia manusia? Dan bagaimana cara mereka menangani situasi darurat di Jepang? Sungguh cerita ini semakin menarik untuk kita nantikan bagaimanakah lanjutan ceritanya. Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya. Dan ini adalah akhir dari cerita pada video kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita pada video kali ini? Silahkan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe,
bagi kalian yang belum subscribe channel ini. Like video ini jika kalian suka, serta bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Admin izin pamit undur diri dan admin ucapkan terima kasih banyak.